Kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak Bapak adil. Presiden, pemungutan suara dalam rangka pemilihan Presiden 2014 akan dilaksanakan beberapa hari lagi. Sama seperti pemilu legislatif 2014 yang lalu, muncul kembali suara-suara yang mengatakan bahwa Pilpres akan curang. Bahkan kemudian ada juga yang menuduh bahwa pemerintah bakal tidak netral. Sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini, Bapak Presiden? Saya juga mendengar, dan kalau saya perhatikan kausa politisi yang mudah sekali menuduh pemilu curang, ya itu saja orangnya. Bahkan saya dengan teman-teman sering berbicara, jangan-jangan orang yang mudah sekali menuduh pemilu curang, pemerintah curang itu dulu juga sering curang, dikira orang lain melakukan hal yang sama. Ini adalah bukti sekaligus jawaban dari pidato SBY pada Rapimnas Partai Demokrat tahun 2022 beberapa hari yang lalu. SBY yang menuduh, SBY yang memfitnah tentang akan ada kecurangan pemilu di tahun 2024 mendatang. Namun, rekam jejak digital pula lah yang menjawab bahwa yang berbuat curang, yang berbuat tidak jujur, dan yang berbuat tidak adil ternyata dilakukan oleh SBY itu sendiri. Alias menepuk air di dulang, terpercik mukanya sendiri. Para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Manuver partai politik dan elit politik menjelang pemilu memang sudah biasa. Mereka berusaha keras agar partainya menjadi sorotan yang pada akhirnya bisa menaikkan elektabilitas. Tak jarang mereka menggunakan berbagai macam cara yang belum tentu kebenarannya. Berita terbaru yang cukup menggegerkan publik adalah pernyataan dari mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang mau turun gunung untuk mengungkap adanya upaya kecurangan di pemilu tahun 2024 mendatang. Kecurangan itu yakni pengaturan pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon atau paslon. Pertanyaannya, apakah pernyataan SBY tersebut benar-benar membuat untung bagi Partai Demokrat itu sendiri? Jika ditilik lebih seksama, Partai Demokrat mendapat sedikit keuntungan dan banyak mendapat kerugian. Sebenarnya, tuduhan kecurangan pemilu sudah lumrah terjadi. Biasanya, tudingan ini datang dari pihak yang kalah atau pihak yang merasa akan kalah, tidak yakin dengan kekuatannya sendiri. Pernyataan SBY ini seharusnya disertai bukti yang kuat untuk mendukung dugaannya tersebut. Jika tidak disertai bukti, argumen SBY bersifat lemah dan mudah dipatahkan. Misalnya, SBY membawa bukti kuat jika ada oknum pejabat kepala daerah yang sengaja dimobilisasi untuk mendukung salah satu kandidat capres atau partai. Atau SBY membawa bukti kuat jika aparatur sipil negara atau ASN dan penyelenggara pemilu diarahkan untuk mendukung salah satu capres. Kecurangan pemilu 2024 dengan indikasi paslon hanya disetting dua paslon itu adalah sebuah argumen yang sangat lemah. Sangat mudah untuk dipatahkan. Karena soal paslon pilpres tentu murni urusan elit partai yang meyakinkan partai lain untuk berkoalisi.
Berapa pasangan capres yang akan mengikuti Pilpres tergantung situasi politik dan deal-deal politik yang terjadi. Jika ada 2 atau 3 ataupun 4 koalisi yang mampu terwujud sampai akhir, maka sejumlah itu pasangan capres dan cawapres yang akan ikut Pilpres. Kecuali SBY mampu menunjukkan ke publik bahwa settingan 2 calon Pilpres 2024 menggunakan instrumen hukum untuk menghalangi partai dan capres tertentu. Tentu saja akan lebih valid dan lebih berkelas. SBY memang berhasil membuat semua mata tertuju pada Partai Demokrat ini. Namun, hal itu menjadi bumerang karena SBY tidak mengeluarkan bukti atas dugaannya tersebut. Akan berbeda jika SBY menyertakan bukti sebagai penguat dugaannya. Partai Demokrat akan mendapat simpati dari banyak orang karena keberaniannya untuk mengungkap kecurangan pemilu 2024. Dengan turun gunungnya SBY akan lahir opini-opini yang kurang baik tentang Partai Demokrat itu sendiri. Pertama, AHY seolah belum bisa diandalkan untuk membawa Partai Demokrat menuju puncak kejayaan. AHY seolah masih perlu pendampingan dari orang tuanya, yakni SBY itu sendiri. Kedua, sangat mungkin nama AHY akan terhalangi oleh SBY. AHY yang seharusnya berusaha menaikkan elektabilitasnya akan terganjal oleh SBY yang nekat turun gunung untuk ikut mengatur Partai Demokrat itu sendiri. Kepada rakyat Indonesia dan kepada para penonton kanal YouTube-ku, mari kita coba berpikir secara kritis, melihat setiap pergerakan dan situasi politik yang terjadi di negeri ini. Berpikir secara kritis untuk kemajuan bangsa yang lebih baik. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Nusantara untuk kita semua. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.